penjajah Israel sekarang juga masih punya hak terhadap negara Palestina, karena itu Al-Quran sendiri menyebut bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan. Tapi Nabi Yusuf kala itu berpesan kepada Bani Israel, kalian harus mampu untuk hidup mandiri, sebab kalian ini pendatang. Tidak ada yang bisa diandalkan dari apa yang kalian miliki. Yang bisa diandalkan adalah kerja keras kalian. Bani Israel ini tidak dibunuh oleh Fir'aun yang pertama kali menguasai Mesir kembali itu karena merasa bahwa Bani Israel ini pinter. Bani Israel ini kalau dijadikan budak mampu untuk bisa memberikan sumbangsih, membantu. Segala proyek-proyeknya Fir'aun bisa dibantu dengan budak dari Bani Israel ini. Tapi bersamaan dengan itu rasa takut Fir'aun ini, kalau mereka itu memang kalau jadi budak bagus. Tapi mereka ini ada yang mantan saudagar, mereka ada yang mantan militer, mereka ada yang mantan pekerja, mereka ada yang mantan petani, pengrajin. Kalau mereka itu bersatu, punya kekuatan, maka ini bukan mustahil akan menggulingkan Fir'aun. Karena kita ingin membahas tentang Bani Israel ya. Inti yang akan kita capai adalah apa itu Bani Israel, dan apakah Bani Israel yang ada saat itu sama dengan penjajah Israel yang ada sekarang. Nah, itu yang ingin menjadi concern kita, sehingga nanti ketika ada orang yang melempar isu bahwa penjajah Israel sekarang juga masih punya hak terhadap negara Palestina, karena itu Al-Quran sendiri menyebut bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan ya. Dan tanah itu adalah tanah yang justru Bani Israel itu diperintahkan untuk pergi ke sana. Jadi kalau ada Bani Israel datang ke tanah Palestina itu sebenarnya melaksanakan perintah Allah gitu kan. Apakah itu benar? Nah, itu yang akan menjadi concern kita. Jadi kemarin kita membahas secara singkat bahwa Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub ya, alaihi salam. Bani keturunan Israel, nama yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Ada 12 anak laki-laki dari Nabi Yakub, dan inilah yang akan menjadi 12 suku Bani Israel ya, 12 suku Bani Israel. Lalu kisah pertama dari Bani Israel yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begini Bapak Ibu, banyak suku yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, banyak, dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang nggak terhitung mungkin. Di Indonesia aja suku ada berapa? Ada berapa suku di Indonesia? Ada berapa Pak? Ada berapa suku? Hah? Mungkin belasan ribu suku ya. Artinya kan banyak itu di Indonesia. Itu baru saat ini, belum kalau kita bicaranya dari 100 tahun terakhir. Mungkin ratusan ribu suku. Dan Bani Israel itu suku. Bani Israel suku. Bayangkan kalau misalkan di Indonesia aja ada, kalau dalam kurun waktu 1000 tahun itu mungkin ada jutaan suku ya. Sekarang ini 1340 suku ya. Sekarang 1340 suku. Bagaimana kalau 100 tahun terakhir? Pasti akan lebih. Bagaimana kalau 1000 tahun terakhir? Kan pasti akan lebih lagi juga ya. Itu di Indonesia. Bagaimana nanti di dunia? Artinya kalau kita tarik sekitar kurang lebih 3000 tahun terakhir, di atas muka bumi ini mungkin ada ratusan ribu suku yang pernah ada. Dan di antara itu Allah kisahkan di Al-Quran satu suku, yang suku itu mengambil porsi agak banyak gitu. Artinya ini suku pasti memiliki pelajaran penting buat kita sebagai seorang muslim. Memang suku ini suku yang di dalamnya banyak Allah utus nabi, betul ya. Tetapi bukan hanya sekedar itu, nanti akan banyak sekali berbagai macam hikmah yang bisa kita ambil. Jadi pertama kali kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan berkaitan dengan Bani Israel di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yakubnya tidak, karena Nabi Yakub bukan Bani Israel ya. Nabi Yakub adalah Israelnya
gitu. Bukan Bani Israel, ini adalah biangnya ya, dari suku itu. Nah, Bani Israel yang pertama diceritakan Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran dikisahkan full satu surat, runut, urut, ya, terperinci, bisa dibilang begitulah, kurang lebih. Kisah tentang Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini kisahnya, atau suratnya Allah turunkan, itu di saat Nabi pulang dari Taif, Bapak Ibu. Pulang dari Taif sebelum diisrakan. Ya, jadi surat ini turun satu surat full. Itu turun di saat Nabi dalam kondisi badan beliau masih memar, habis ditimpuki oleh orang-orang Taif. Dan ketika pulang itu dalam kondisi seolah tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk bisa bergerak sebab sudah tidak ada kekuatan, sebab sudah tidak ada kemampuan, daya upaya dan lain sebagainya. Allah turunkan surat Yusuf full, seolah sebagai hiburan ya, bagi Nabi SAW. Nah, selesai dari Nabi Yusuf, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah Bani Israel adalah Nabi Musa. Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah nabi yang banyak diceritakan, bahkan terbanyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam banyak disebut namanya juga di dalam Al-Quran. Jadi perjalanan Nabi Musa ini kalau dirunut dari Nabi Yusuf, Bani Israel semuanya diajak. Ya, setelah dari paceklik itu yang kemarin kita ceritakan, maka Nabi Yusuf mengajak seluruh saudaranya untuk bermigrasi dari Palestina menuju ke Mesir. Inilah dia migrasi pertama Bani Israel, dari Palestina ke Mesir, sehingga di Palestina tidak tersisa satupun Bani Israel. Semuanya diajak oleh Nabi Yusuf, pindah ke Mesir, pindah. Termasuk yang diajak pindah adalah Nabi Yakub. Ya. Nah, ketika pindah, Bani Israel hidup dalam kondisi terhormat di Mesir. Sebab apa? Sebab kala itu Nabi Yusuf menjadi orang terhormat, menjadi perdana menterinya Mesir. Maka orang-orang melihat bahwa Bani Israel adalah keluarganya Yusuf. Wah, dihormati sebab Yusuf inilah orang yang membuat kita selamat dari paceklik, selamat dari kesulitan, dengan tafsir mimpinya yang ternyata terbukti. Dan terbukti juga orangnya bijaksana, adil, orangnya seperti itulah intinya. Datanglah ke sana Bani Israel, lalu hidup di satu tempat yang makmur gitu ya. Tapi Nabi Yusuf kala itu berpesan kepada Bani Israel, kalian harus mampu untuk hidup mandiri, sebab kalian ini pendatang. Ya. Tidak ada yang bisa diandalkan dari apa yang kalian miliki. Yang bisa diandalkan adalah kerja keras kalian. Singkat cerita, nasihat dari Nabi Yusuf banyak, ada beberapa. Di Al-Quran tidak disebutkan nasihat ini, tetapi kalau kita buka Taurat, ya, kita buka Tanakh, ada beberapa yang mereka menyebutkan nasihat Nabi Yusuf ketika Bani Israel pertama kali datang di Mesir. Sampai ada beberapa nasihatnya, kita datang bersama dan akan kembali bersama. Ya, macam-macam lah itu diantaranya. Tapi intinya diminta untuk mampu bekerja dengan baik, ya, sehingga tidak menyandarkan hanya sekedar pada belas kasihan. Itu dijalani sehingga Bani Israel ini sukses, Pak. Di Mesir sukses. Ketika jadi pedagang sukses. Ketika jadi militer sukses. Ya. Ketika jadi petani sukses. Ini zaman dulu cuma begitu aja. Ya, mungkin nggak sekompleks kita, kalau kita kan macam-macam ya. Pekerjaan kan sekarang sudah banyak. Kalau dulu nggak, paling kalau nggak di bidang dagang, tani, terus mungkin militer gitu ya. Nah, itulah paling kurang lebih ya itu. Ya. Yang lain-lain berapa? Pengrajin, nah termasuk nih. Pengrajin. Makanya darah-darahnya Bani Israel dari awal-awal itu kadang-kadang masih menetes gitu ya. Sehingga
sampai pada di masa Nabi Muhammad SAW Madinah itu dari hulu sampai hilir dikuasai Yahudi. Madinah itu. Ya, dari segi pengrajin itu ada namanya Bani Qainuqa yang menjadi pengrajin terbesar di antara pengrajin-pengrajin yang ada di Madinah. Pengrajin gerabah, pengrajin kain, tenun dan lain sebagainya. Pedagangnya ada namanya Bani Nadir. Itu juga sama, ulung menguasai kebalik Bani Nadir pengrajin Qainuqa yang punya pasar yang dia menguasai ekonomi yang ada di Madinah. Nah itu dari zaman Nabi Yusuf begitu. Mereka diminta oleh Nabi Yusuf untuk tekun. Nah, singkat cerita mereka berhasil sehingga menjadi orang yang mendalami bidangnya dan mampu untuk sukses. Jadi Bani Israel ini ketika pertama kali mereka migrasi ke Mesir sukses semuanya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf meninggal. Ketika Nabi Yusuf meninggal, Bani Israel sudah mampu mandiri. Jadi nggak ada masalah, ditinggal Nabi Yusuf nggak ada masalah. Mereka tetap terhormat, mereka tetap baik, mereka tetap kuat. Masalahnya adalah ketika rajanya meninggal. Ya, dari dinasti Heksos ini meninggal. Nah ketika dinasti Heksos ini meninggal, rajanya meninggal, digantikan oleh anak yang tidak sekuat bapaknya. Berlalu lagi digantikan oleh anaknya lagi, enggak lagi lebih kuat dari bapaknya, bahkan makin lemah. Nah di saat dia lemah, Fir'aun yang ada di selatan Mesir kala itu melihat bahwa ini kesempatan untuk kembali merebut Mesir. Yang kita tahu kemarin ceritanya bahwa Fir'aun itu terusir oleh dinasti Heksos ini sehingga mereka harus keluar dari Mesir. Tapi ternyata keluarnya mereka dari Mesir masih menyimpan keinginan untuk kembali merebut Mesir. Ketika melihat bahwa raja yang saat itu memimpin Mesir lemah, Fir'aun menyiapkan kekuatan, dia serang Mesir. Ketika diserang Mesir, Fir'aun sukses mengalahkan dinasti Heksos itu tadi, maka Fir'aun menguasai Mesir. Semua yang ada kaitannya darah dengan dinasti yang menguasai Mesir kala itu dibunuh. Prajuritnya dibunuh, hartanya dirampas. Ada satu yang unik, Bani Israel yang kala itu sebagai pensupport dinasti Heksos tidak dibunuh. Juga tidak diusir pergi, tetapi dijadikan budak. Nah inilah dia episode baru buat Bani Israel. Perbudakan pertama Bani Israel. Maka nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran kisah Bani Israel itu macam-macam Pak. Kita mau ambil kisah yang mana? Kisah ketika bersama dengan Nabi Yusuf, kisah makmur. Kisah bersama dengan Nabi Musa, kisah jadi budak. Kisah bersama dengan Nabi Sulaiman, oh kisah menguasai dunia. Kan begitu. Kisah bersama dengan Nabi Isa misalkan, kisah lagi ditekan oleh Romawi, macam-macam kisahnya. Kisah bersama dengan Nabi Muhammad tinggal tersisa Yahudi, gitu kan. Ini banyak kisahnya di dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah Bani Israel, tidak satu. Nah, begitu Fir'aun menguasai, disitulah letak Bani Israel dijadikan budak. Berlalu masa, bukan cuma setahun 2 tahun, berbagai generasi. Bani Israel jadi budak, Bani Israel jadi. Cuman bersamaan dengan Bani Israel jadi budak, ada rasa takut di antara Fir'aun. Fir'aun berganti Fir'aun, takut. Apa yang ditakuti oleh Fir'aun? Yang ditakuti oleh Fir'aun adalah pemberontakan Bani Israel. Bani Israel ini tidak dibunuh oleh Fir'aun yang pertama kali menguasai Mesir kembali itu karena merasa bahwa Bani Israel ini pinter. Bani Israel ini kalau dijadikan budak mampu untuk bisa memberikan sumbangsih, membantu. Segala proyek-proyeknya Fir'aun bisa dibantu dengan budak dari Bani Israel ini. Tapi bersamaan dengan itu rasa takut Fir'aun. Ini kalau mereka itu memang kalau jadi budak bagus. Tapi mereka ini ada yang mantan saudagar. Mereka ada yang mantan militer. Mereka ada yang mantan pekerja. Mereka ada yang mantan petani, pengrajin. Kalau mereka itu bersatu, punya kekuatan, maka ini bukan mustahil akan menggulingkan Fir'aun. Nah, ini yang menghantui Fir'aun. Sampai pada masa Fir'aun yang kala itu mimpi bahwa ada cahaya dari kampung Bani Israel masuk ke istana Fir'aun.
Nah, akhirnya dipanggillah orang-orang yang kala itu menjadi penasehat Firaun, ditanya kira-kira tafsir mimpi itu apa. Maka orang-orang yang ada di seputaran Firaun mengatakan tafsir mimpinya ini adalah akan ada orang dari Bani Israel yang akan merampas kekuasaanmu. Makin jadi kan, tadi kan udah dilatar belakangi dengan rasa takut yang tadi itu, makin jadi ketika ada tafsiran mimpi itu, sehingga dikeluarkanlah keputusan Firaun. Apa dia putusannya? Bunuh semua bayi laki-laki. Akhirnya dibunuh semua bayi laki-laki. Tanpa terkecuali, pokoknya hadir, bunuh, lahir, bunuh. Berlangsung beberapa tahun tuh. Sampai ini Nabi Musa belum ada. Sampai pada masa ketika Bani Israel itu hampir punah. Jadi ada masa Bani Israel hampir punah. Hampir punah kenapa? Karena yang laki-laki, yang tua mati. Yang baru lahir dibunuh. Kan otomatis nih kalau dibiarkan begini terus punah sudah. Kalau tinggal sisa wanitanya udah habis berarti. Protes Pak, yang protes bukan Bani Israel, karena Bani Israel nggak mungkin protes. Dia budak, nggak ada kuasa. Yang protes adalah rakyatnya Firaun dari bangsa Kipti. Firaun ini bangsanya Kipti. Jadi beda antara Kipti dengan Bani Israel beda. Secara fisik beda. Ya. Dilihat begitu udah ketahuan, nggak perlu pakai tanya, ketahuan. Ya. Kalau Bani Israel kulitnya putih. Tinggal lawannya aja, berarti Kipti kulitnya hitam. Bani Israel hidungnya mancung, Kipti pesek. Kalau nanti sudah besar Bani Israel tinggi, Kipti pendek. Bani Israel rambutnya lurus, Kipti keriting, ikel kayak orang Afrika. Gitu. Ya memang Kipti Afrika, Mesir Afrika. Ya. Bani Israel enggak. Bani Israel ini kan berarti Mesopotamia. Ya. Jadi kelihatan gitu bedanya. Gak bisa dibohong, oh ini Kipti, ini Bani Israel, ini Kipti, Bani Israel. Nah ini Bani Israel mau habis. Kipti yang protes, datang ke Firaun. Firaun, kalau ini semua bayi Bani Israel kamu bunuh, habis Bani Israel, punah. Kalau punah nanti kamu gak punya budak. Karena sebenarnya orang Kipti ini kewalahan. Dia udah terlanjur enak hidupnya karena punya budak yang pinter, ya, terlatih dari Bani Israel. Tiba-tiba kalau nanti ini semua Bani Israel dibunuh dan yang tua mati, dia nggak punya budak yang terlatih lagi. Lama-lama yang dia takutkan kalau nanti semua Bani Israel mati, sedangkan Firaun masih membutuhkan tenaga untuk melaksanakan proyeknya, bisa-bisa yang dijadikan budak rakyatnya sendiri. Mereka berpikir begitu, takut. Nah, lebih baik ini memberi masukan kepada Firaun. Dia sampaikan kepada Firaun rakyatnya ini. Jangan dibunuh semua, kalau dibunuh semua habis. Firaun nggak menggubris. Pokoknya bunuh. Lebih baik habis Bani Israel daripada mimpi yang saya mimpikan itu terbukti. Merasa nggak berhasil, pulanglah ini rakyat. Bangsa Kipti ini pulang. Ya. Nggak putus asa di situ, dia datangi penasehat-penasehat Firaun yang kemarin ngasih masukan supaya membunuh Bani Israel. Itu dia datangi, dia sampaikan, ini kamu yang menjadi sumber perkara. Bani Israel sekarang mau punah. Karena kamu sampaikan bahwa Bani Israel akan menghabisi, akan keluar dari keturunan mereka orang yang akan mengambil kekuasaan Firaun. Ini kalau habis, bukan masalah ketakutan kami kehilangan budak, enggak. Kita yang akan jadi budak. Kalau rakyat Firaun nanti jadi budak, bisa jadi saat ini engkau penasehat, besok jadi budaknya Firaun. Maka cegah sekarang. Takut juga ternyata orang. Memang orang kalau udah dapat jabatan takut Pak, kehilangan jabatan. Langsung rame-rame datang ke Firaun, dia bilang, Firaun, bisa dirubah lagi enggak itu? Apa yang sudah kau putuskan? Nggak bisa. Nah, karena mereka penasehat, punya celah, akhirnya Firaun ngikut Pak. Dirubahlah itu keputusan Firaun, tapi bukan berarti ditiadakan, diganti, dibikin peraturannya ganjil genap. Maksudnya ganjil genap itu setahun dibunuh, setahun tidak. Tahun genap
bunuh. Tahun ganjil tidak, tahun genap ya, kurang lebih begitu. Maka di sini masa Nabi Musa lahir. Ini sudah berlalu beberapa waktu gitu kan. Dia mau punah nih Bani Israel. Lalu dibikinlah metode itu agak sedikit dibikinlah keputusan itu agak sedikit ada nafas tuh buat Bani Israel. Yang lahir di tahun yang tidak dibunuh, bayinya hidup semuanya. Enggak ada yang dibunuh. Termasuk diantaranya kakaknya Nabi Musa. Siapa? Nabi Harun. Nabi Harun enggak dibunuh. Dan enggak ada cerita ibunya Nabi Musa bingung dengan lahirnya Harun. Kenapa? Karena memang ketahuan ini lahir di tahun yang tidak dibunuh, aman. Nabi Musa itu punya dua kakak. Kakak pertamanya perempuan, kakak keduanya laki-laki. Kakak pertama perempuan gak ada isu kan, karena memang tidak ada yang dibunuh dari wanita Bani Israel. Nah yang laki-laki gak ada juga, kenapa? Karena lahir di tahun yang tidak dibunuh. Nah Nabi Musa, ketika Nabi Musa ini dikandung oleh ibunya, diprediksinya kan ketahuan kalau hamil ini kan cuma 9 bulan. Ya, nggak ada yang kapan lahir nggak ketahuan tuh nggak. Jadi begitu dihitung, wah ini jatuh di tahun yang sedang dibunuh. Gitu. Maka kala itu yang banyak diceritakan oleh Al-Quran. Bagaimana ibunda Nabi Musa bingung, lalu diilhamkan kepada ibunda Nabi Musa. Karena ibunda Nabi Musa bukan nabi. Maka kalimat wahyu atau diwahyukan itu sama dengan makna diilhamkan. Apa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang nanti anaknya. Karena kala itu di masa itu pokoknya di masa di mana tahun bayi laki-laki dibunuh itu macam-macam yang dilakukan oleh para ibu Bani Israel. Ada yang anaknya dibuang di goa, Pak. Dan itulah dia kisah Samiri. Kalau ibu bapak pernah dengar kisah Samiri ini Bani Israel. Nanti kita akan ceritakan kisahnya juga. Tapi muqaddimah saja. Samiri ini ketika lahir di tahun yang sama tuh, di tahun dimana bayi dibunuh. Maka oleh ibunya berhasil ini ibunya untuk keluar dari pengawasan tentara Fir'aun, lalu anaknya ketika anaknya ketika lahir tidak dibawa pulang tapi ditaruh di goa. Nah, ketika di goa itu Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk ngurus dia. Ya, Samiri ini namanya juga sama Musa juga. Ada beberapa bayi yang lain itu, ada yang ditaruh goa, ada yang ditaruh mana, ada yang ditaruh mana. Nah, banyak pertolongan Allah yang hadir di antara Bani Israel itu. Nah, termasuk di antaranya pertolongan yang Allah hadirkan kepada Nabi Musa. Yang lain tidak diceritakan di kita, yang diceritakan di sini, Nabi Musa. Ya, bagaimana pertolongannya? Terilham oleh ibunda Nabi Musa, tidak dibuang ke goa, tidak dibuang ke hutan, tidak dibuang kemana, tapi dialirkan di Sungai Nil. Cuma dikasih gambaran dulu Bapak Ibu, Sungai Nil itu bagaimana? Ya, Sungai Nil tidak seperti Sungai Ciliwung, tidak seperti Sungai Cisadane, Cina. Tidak. Sungai Nil itu Bapak Ibu, sungai yang kapal tanker masuk. Ya, berarti seperti sungai apa kalau di tempat kita? Sungai Kapuas, Sungai Musi, mungkin begitu ya, besar. Dan dia panjang, bukan cuma di Mesir. Kalau tidak salah 6 negara ke selatan. Ya, sampai ke sana. Makanya ada dari daerah selatan Mesir, Aswan, terus ke tengah Luxor sampai ke Kairo, itu ada kapal pesiar yang membawa turis itu, untuk naik kapal menyusuri Sungai Nil. Kapal pesiar kan bukan perahu kan besar. Artinya sungainya itu besar. Tetapi kalau kita lihat di dalam kisah yang disampaikan itu hanya di belakang rumahnya ibu Nabi Musa. Kok bisa rumahnya berarti ini rumahnya di bantaran kali dong. Gitu, ya. Jangan ngebayang juga kayak orang yang ada di dekat pinggiran kali Ciliwung tinggal begitu di pinggir sungai. Enggak. Ya. Jadi ini untuk membuktikan Bapak Ibu bahwa di masa itu memang Fir'aun ini punya teknologi yang canggih. Di antara kalau Bapak Ibu datang juga ke Luxor gitu ya. Karena Fir'aun beda.
Kalau Nabi Yusuf, Bani Israel itu tinggal di daerah Kairo. Ya, daerah Al-Fayyumi namanya. Begitu Fir'aun datang, semuanya dibawa, ibu kotanya dipindah. Ibu kotanya dipindah ke daerah namanya Luxor. Jauh tuh ke tengah Mesir. Ya, sama di pinggir Nil juga. Jadi tempatnya beda antara kisah Bani Israel di masa zaman Nabi Yusuf dengan kisah Bani Israel ketika sudah diperbudak oleh Fir'aun di zamannya Nabi Musa, tempatnya beda. Ya. Nah, Fir'aun itu saking canggihnya itu mampu membuat sungai Nil, dia bikin anak-anak sungai sehingga anak sungai itu bisa ngalir di belakang rumah rakyatnya. Kebayang nggak Bapak? Jadi ada sungai yang besar. Sungai ini dia bikin seperti kanal-kanal. Dan kanal itu dibuat sehingga kanal-kanal air dari sungai Nil ini mengalir ke belakang rumah rakyat. Karena zaman dulu kan belum ada PDAM. Ya. Belum ada, kalau di sana mungkin nggak kayak kita ada mesin air bisa keluar air, enggak, kalau di sana enggak. Ya sumbernya Nil. Nah, dibikin oleh Firaun daripada orang ngambil susah apa segala macam dengan alat, dialirkan, Pak. Nah, yang saya bilang tadi itu kan, kenapa Firaun ini banyak pencapaiannya kalau dalam hal pembangunan, sebab tadi pikirannya maju. Nah, termasuk diantara yang jadi budaknya adalah Bani Israel. Dibikin sampai segitu. Nah, itulah dia yang menjadi indikasi dibikinkan kotak diletakkan di belakang rumah. Lalu, karena nggak mungkin dibawa langsung ke pinggir kali atau rumahnya di pinggir kali, di pinggir sungai Nil, mustahil. Ya. Maka kisahnya seperti itu, diletakkan lalu kalau mau dibayangkan Bapak Ibu, karena Al-Quran itu harus dibayangkan. Kalau nggak dibayangkan, nggak akan mendatangkan rasa. Sama nanti ketika kita cerita tentang Nabi Musa ketika membelah Laut Merah gitu ya. Kalau nggak pakai sesuatu yang mudah untuk dibayangkan, kayak biasa aja. Padahal itu sesuatu yang Masya Allah luar biasa. Itu kan kanal bukan cuma satu jalur gitu kan. Kanal kan jalurnya itu mungkin sekian jalur lah, puluhan jalur, ratusan jalur itu. Belum itu yang diarahkan ke perkampungan Buddha. Pasti kan akan beda dengan perkampungan yang bukan Buddha, gitu kan. Itu yang kelas elit apa. Makanya ibu dan Nabi Musa minta ikutin, ngomong sama anaknya yang pertama, ikutin itu kota, lari kemana. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya, pikiran ibu Nabi Musa kala itu berkeinginan ini kotak larinya ke mana? Kira-kira kalau kita menyelami perasaan ibu Nabi Musa yang lagi ketakutan anaknya lahir laki-laki, ya. Anak lahir laki-laki dan kala itu dibunuh, pengawasan prajurit Firaun di setiap sudut gitu ya. Lalu timbul inisiatif bikin kotak supaya menganyutkan anaknya. Kira-kira pikiran ibu Nabi Musa ini maunya ini anak anyutnya kemana? Ke hutan kah? Atau ke rumah Firaun? Kira-kira mintanya kemana? Kalau umpama sambil ngelepas tuh kira-kira doanya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan ini ke rumah Firaun, begitu? Ya kalau ke rumah Firaun ya mati. Kalau ada orang bilang, ya kan nggak tahu saat itu bayinya Bani Israel atau enggak. Tadi saya bilang, Bani Israel itu gampang diketahui. Karena ciri fisiknya dengan Kipti 180 derajat. Nggak usah pakai DNA, nggak perlu tes DNA. Begitu dilihat, karena cuma ada dua suku, Kipti, Bani Israel. Kalau nggak bayi lahir hitam berarti Kipti, kalau lahir putih Bani Israel. Jadi gampang, gitu kan? Pikiran ibu Nabi Musa pergi ini ke sana, masuk ke daerah gurun, aman di situ, dah. Nanti tinggal bagaimana caranya keluar ke sana untuk bisa mungkin nyusui Musa, ya mungkin apa segala macam, tapi minimal dia keluar dari kota ini dulu. Kan pikirannya begitu. Tetapi ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai.
diikutin. Kok malah di antara mungkin puluhan jalur kanal itu, bukan dia ke sungai yang besar terus membawa menuju ke mana? Gurun, tiba-tiba masuk jalan. Malah ke istana Firaun. Nggak kebayang itu gimana syoknya ibu Nabi Musa. Begitu kakak Nabi Musa pulang lapor, kemana? Udah ke gurun belum? Masuk istana. Aduh, wah berarti selesai sudah. Maksud saya begini Bapak Ibu, saya ceritakan yang seperti ini kadang-kadang karena banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran itu yang kalau kita coba sedikit beri waktu untuk meresapi, lalu mendalami perasaan sang pelaku gitu ya, ini bisa menjadi obat gitu. Kan kadang-kadang kita dalam kehidupan juga begitu kan, kita udah dalam kondisi susah lalu kita ikhtiar kita dalam pikiran supaya begini, tidak begini, tiba-tiba yang terjadi yang kita tidak mau itu terjadi gitu. Kalau ada yang seperti itu mungkin harus banyak menyelami perasaan ibu Nabi Musa ini juga. Tiba-tiba ini anak larinya kemana? Istana. Mungkin pikiran ibu Nabi Musa berarti selesai. Sudah, kalau masuk dilihat, mencoloklah ada kotak masuk. Masuk ke istana lagi. Kalau masuk ke perkampungan mungkin gak akan digubris, ini mencolok. Masuk ke istana dengan pengawasan yang luar biasa ketat. Nah sudah selesai. Ya udah, gak perlu banyak dengar cerita tentang anaknya lagi. Dianggap mati. Selesai sudah. Tapi sekali lagi Allah punya skenario lain terhadap hambanya itu. Jadi jangan pernah meng-create skenario sendiri lalu membawa perasaan enggak. Kenapa? Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsinya kan. Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung dengan prasangka hambaku. Maksudnya bukan kita diminta untuk meng-create prasangka. Tidak, tetapi berprasangkalah baik. Berprasangkalah baik terhadap segala apa, bahkan dalam kondisi yang dalam prasangka kita lebih mudah untuk berprasangka buruk, tapi hindari prasangka buruk. Prasangkalah baik. Karena banyak sekali kisah-kisah sebelum kita yang ditulis di dalam Al-Quran, mereka-mereka yang secara teori hancur, tapi tidak. Hanya tadi, bagaimana takdir Allah berjalan. Ya. Lanjut nih. Nabi Musa masuk, udah selesai kan? Ternyata skenario Allah jalan lain di situ. Yang nemu ini bayi atau yang nemu ini kotak siapa? Istrinya Fir'aun, Asia. Dan Asia sebenarnya juga kan bukan berarti kala itu dia tidak punya anak, tidak bisa untuk bisa mengadopsi anak yang dia inginkan, enggak. Ini anak pinggir kali, lewat kali. Tapi begitu dibuka kok ternyata membuat hati ini apa? Terpikat gitu. Kita perlu tahu yang membuat sesuatu di dalam hati ini ada cinta, ada benci dan lain sebagainya, di antaranya kuasa Allah. Ya kan? Di antaranya kuasa Allah, ada takut, ada apa segala macam, dan di antara bentuk perlindungan Allah itu rasa dalam hati manusia. Makanya ketika cerita tentang Ashabul Kahfi, kenapa kok 300 tahun itu goa, enggak ada yang dekat. Apa tidak terdeteksi? Enggak. Allah Subhanahu wa taala berikan isyaratnya dalam Al-Qur'an kan, dalam surah Al-Kahfi itu. Ketika ada orang ingin mendekat, diilhamkan, ketika ada orang ingin mendekat, dijadikan hati mereka takut. Jadi merasa tempat itu serem. Mau ke sana? Kalau sana enggak. Mau ke sana? Kalau ke sana enggak. Sehingga 300 tahun itu tempat enggak terjamah. Dibikin rasa hati orang kalau mau dekat ke sana takut. Ada penjagaan Allah itu dengan rasa, ada. Penjagaan Allah dengan rasa. Nah ini penjagaan Allah terhadap Nabi Musa juga diantaranya dengan rasa. Begitu dilihat yang lewat di pinggir kali, di pinggir sungai, istrinya Firaun langsung mengatakan, ini saya mau angkat jadi anak. Ya. Bukan serta-merta ya, dengan mudah gitu. Karena kadang-kadang ada orang ya karena Asia lama tidak punya anak, ngelihat anak, alangkah banyak anak yang dilihat sama Asia karena dia istri Firaun. Ya. Kok ini tiba-tiba ada anak ngalir di pinggir kali langsung mau dia jadikan anak. Allah yang bikin itu semua. Ini untuk menunjukkan bahwa di atas muka bumi ini tidak ada sedikit pun skenario kecuali Allah yang atur. Termasuk namanya daun jatuh dari
pohon itu adalah atas kehendak Allah dan Allah Maha mengetahui. Ya. Begitu dibuka, Asia langsung digendong. Tentara Firaun kan pasti akan menjadi pengawal Asia. Begitu ngelihat, waduh, Bani Israel. Tahu langsung. Ketahuan Bani Israel. Maka apa yang dilakukan tentara Firaun? Lapor sama Firaun. Lari mereka. Lapor. Apa? Ada Bani Israel. Bayi Bani Israel masuk istana. Firaun gampang lah. Jalankan SOP, bunuh. Siapa? Ya Allah, prajurit. Datang jumpai Asia. Mohon maaf, Ibu. Perintah dari Bapak. Apa perintahnya? Suruh bunuh tuh bayi. Kata Asia, suruh bapaknya yang datang ke sini. Panggil Firaun. Datang lagi ke Firaun. Begitu sampai di Firaun, disampaikan katanya bapak yang suruh datang ke ibu. Datang Firaun dengan gagah dan pasukannya. Mana bayi Firaun? Bayi Firaun. Mana bayi Bani Israel? Mau dibunuh? Kata Asia, jangan. Oh, jangan. Nah, sudah. Hanya gara-gara istri bilang jangan, selesai, Pak. Jadi ini untuk pelajaran, sekelas Firaun takut sama istri. Jangan ditambahkan apalagi kita, Pak. Tapi itu fitrah gitu kan. Bayangkan Pak, ini keputusan kerajaan loh, ini bukan keputusan sembarangan. Keputusan kerajaan yang itu menjadi sumber ketakutan Firaun, tapi begitu itu sudah di tangan istri, selesai. Ya. Prajurit pun tidak ada, gimana Firaun? Gimana Pak? Udah, biarin, khusus yang itu enggak. Jadi peraturan itu. Kenapa disampaikan? Karena Firaun tahu itu Bani Israel. Bahkan permusuhannya mulai dari situ terhadap Musa. Terhadap Musa. Ya. Maka ketika tidak ada lagi wanita, kan sibuk tuh Asia ngumpulin wanita supaya mau, karena nggak ada yang mau menjadi tempat nyusunya Musa. Firaun udah mulai, itu memang anak aneh itu, bunuh aja bunuh. Kata Asia. Bikin sayembara. Curiga ternyata ini maunya sama Bani Israel. Nah inilah dia ini. Firaun udah curiga. Tapi tetap berada di bawah pengawasan. Itu penjagaan Allah. Jadi begitu sampai itu Musa, yang nemu istri Firaun. Ya. Kalau yang nemu itu ternyata menterinya Firaun, selesai. Yang nemu prajuritnya Firaun, selesai. Yang nemu adalah tempat yang paling ditakuti oleh Firaun. Kan nggak mesti juga namanya istrinya raja itu tiap hari main di kali, kan nggak juga. Iya kan, ini ngepas itu takdir Allah. Kalau kita bicara takdir, nggak ada sesuatu yang bisa dianalogi, nggak bisa sesuatu yang hanya sekedar nggak ada, itu rasional, nggak bisa, urusannya Allah. Maka sampai ketika anak ini dicoba untuk didekatkan oleh Asia kepada Firaun supaya Firaun itu suka, Firaun paling nggak mau. Sampai pada satu masa di mana Firaun itu ditarik-tarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Oleh Musa kecil kala itu, belum jadi nabi ya. Marah Firaun. Ini Bani Israel ini udah kelihatan jenggot saya ditarik-tarik. Nggak ada hormatnya sama sekali. Asia hanya mengatakan, gimana nggak ditarik? Bapak Ibu udah pernah ketemu Firaun? Oh belum. Jadi Firaun tuh Pak, kalau kita datang ke museumnya Mesir itu memang dia itu kalau buat anak-anak dikira badut. Ya, jenggotnya itu dibikin panjang tapi dihias diikat dengan ikatan emas. Namanya anak kecil kan suka narik-narik. Jadi begitu didekatkan kepada Firaun, cobalah kamu sekali-sekali dekat dengan anak ini. Kan anak ini begitu lucu, begitu apa. Tiba-tiba Nabi Musa narik, enggak. Sampai satu kesempatan Nabi Musa nyolok matanya Firaun sampai Firaun nggak bisa ngelihat. Langsung Nabi Musa Firaun mengatakan, ini Bani Israel, permusuhannya sudah nggak ada, sekarang nggak ada urusannya, sekarang bunuh. Itu titik krusialnya Nabi Musa. Di saat nyulek Firaun sampai nggak bisa ngelihat, langsung bunuh. Asia melindungi, nggak bisa. Akhirnya Asia mengatakan, sebentar, kalau begitu begini, diuji aja. Saya tetap yakin kalau ini adalah anak, perilaku anak-anak. Tapi kalau memang harus dibunuh, baik. Tapi kita uji dulu. Coba kita kasih sesuatu, ya,
yang nanti kita akan letakkan di hadapan dia. Dan sesuatu ini membahayakan. Kalau ternyata dia itu mengambil sesuatu yang membahayakan ini, berarti memang dia anak-anak, belum punya otak. Kalau belum punya otak, gimana bisa disimpulkan kalau dia bermusuhan dengan? Akhirnya Fir'aun tanya, apa itu yang mau kamu lakukan? Ambil bara api. Kita dekatkan ke dia. Kalau dia pegang ini bara api, berarti memang dia nggak tahu. Cuman kalau dia menjauh, berarti dia udah punya akal. Kalau memang dia menjauh, bunuh. Gak apa-apa. Ini kan titik krusialnya itu. Maka betul, didekatkan bara api, Nabi Musa bukan cuman megang, Pak. Nabi Musa jilat. Bara api itu dijilat. Ya, terbakar lidahnya. Makanya Nabi Musa kan cadel. Kalau ngomong nggak bisa cepat, nggak bisa tegas. Makanya ketika diangkat menjadi nabi, diminta untuk ketemu dengan Fir'aun dan berdakwah pada Fir'aun, minta supaya kakaknya juga dijadikan sebagai nabi penyerta. Nabi Harun, nabi penyerta. Untuk menguatkan dakwah itu, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu, dan diangkatlah Nabi Harun menjadi, karena Nabi Harun itu, beliau itu kalau lagi ngomong tidak ada orang kecuali langsung concern untuk mendengarkannya. Walau beliau itu bukan khatibul anbiya, ya, jadi ada yang nabi mendapat gelar khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Sebab kalau ngomong itu burung pun berhenti untuk dengerin. Siapa beliau? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib khatibul anbiya. Tapi Nabi Harun pun itu namanya Bani Israel, kalau sudah yang pidato Nabi Harun langsung semuanya sami'na wa ata'na. Saking omongannya itu luar biasa seperti sihir. Ada orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, mintanya Nabi Harun. Sebab Nabi Musa waktu kecilnya itu pernah jilat bara api dan membuat lidahnya ini sepertiga hangus. Jadi ngomongnya cadel, enggak lurus. Begitu ngelihat Fir'aun, oh iya. Nah, itulah dia, kadang-kadang ada pertolongan Allah yang sifatnya itu buat yang ingin ditolong itu seolah musibah. Ya kan, itu musibah buat Nabi Musa kan? Jilat bara api itu musibah, tapi pertolongan. Sebab kalau tidak itu bunuh, maka Allah tolong. Maka kadang-kadang jangan pernah kita merasa bahwa musibah yang datang pada kita itu adalah keburukan, belum tentu. Karena mungkin ada kalanya itu adalah penjagaan. Supaya apa? Allah selamatkan kita, ya, dari segala hal buruk yang mungkin kalau musibah itu tidak ada. Wallahu alam, kita tidak tahu kan. Apapun bentuknya, ya. Apalagi kalau di masa yang sudah tidak muda lagi seperti bapak ibu ini kan, ya. Saya tidak sebut tua lah, nanti takut agak sedikit. Ya, sudah senior ini kan macam-macam aja adanya kan. Ya, aduh, asam urat lah, kolesterol lah. Bayangkan kalau sampai tua tidak ada yang namanya asam urat, kolesterol, penyakit gula dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak ada yang ngerem. Ya. Takutnya malah justru hal-hal yang nanti berbau maksiat jadi ikut juga. Karena udahlah, mata udah rabun begini, kalau kebanyakan nonton TV nggak enak. Sudahlah, akhirnya tidur. Alhamdulillah. Ya. Sehingga apa? Tidak melakukan perbuatan dosa. Ya. Kumpul lama-lama nggak kuat pinggangnya, alhamdulillah, ya, akhirnya pulang tidur, ya. Sehingga apa? Terhindar dari gosip, macam-macam lah kan. Kadang-kadang banyak perlindungan Allah, mungkin perlindungannya dengan cara apa? Dengan cara yang tidak disukai oleh seseorang, tapi itu pada hakikatnya perlindungan. Karena kalau umpama perlindungan itu dengan cara yang mungkin manis-manis saja, manusia ini banyak yang bebel, ya. Sehingga dikasih perlindungannya itu dengan hal-hal yang sudah, kan nggak mungkin Allah kirim malaikat ke kita kan, tiba-tiba Jibril datang, jangan, kan mustahil. Akhirnya tidak diturunkan Jibril, tapi diturunkan apa? Darah tinggi. Diturunkan apa? Kolesterol. Diturunkan apa? Apa? Diturunkan apa? Diturunkan apa? Diturunkan pensiun. Diturunkan apa? Diturunkan bangkrut. Itu begitu itu segala macam bentuk tentara-tentara Allah yang fungsinya untuk menjaga. Ya, supaya apa? Supaya terkontrol. Malah justru kita takut kalau tidak ada sesuatu yang ngontrol kita ini. Coba bayangkan, kesombongan itu timbul karena apa? Apakah karena dia gagal terus? Mustahil.
Kalau dia gagal terus kok sombong, mustahil. Kayak saya nih, apa? Gagal terus, ya mustahil. Sombong timbul gara-gara gagal, kan mustahil. Ya. Misalkan contoh, berarti kan kalau umpama dia gagal minimal diselamatkan dari sombong. Ya. Terus apa lagi? Ya kadang-kadang itu banyak orang itu, saya pernah ngelihat di satu pesawat, Pak. Begitu di pesawat ada ibu-ibu tuh, ya Allah, udah, ya enggak lah saya bilang tua, tapi juga udah enggak muda. Tapi ini kok kayaknya belum tobat-tobat ya, masih buka aurat apa segala macam, ketawa cekikian di pesawat. Begitu satu momen pertama cuman der gitu pesawat. Nah, terus adalah informasi yang standar aja dari pilot kan, ini kita lagi dalam kondisi cuaca tidak baik, kenakan sabuk pengaman. Nah, masih ketawa-tawa pakai sabuk. Tapi begitu sudah begitu, semua orang yang ada di situ di masjid di pesawat itu, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Itu juga sama, diam langsung tiba-tiba ngeluarin apa namanya? Sesuatu dari tasnya untuk nutupin kepalanya. Jadi seolah dia rasa bahwa ini kondisi yang tidak baik, bisa jadi pesawat jatuh dan dia sadar kalau dia nggak nutup aurat. Jadi dia keluarin kain, dia tutup kepalanya untuk nutup rambutnya. Saya hanya mikir, oh kadang-kadang manusia ini ingat ya tentang apa yang harus dilakukan itu di saat kondisi tidak baik. Makanya satu pesawat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau kenapa harus pakai diguncang dulu pada la ilaha illallah? Tapi itulah dia. Ya. Kalau diturunin malaikat ngingetin dia, ayo zikir, mungkin enggak, tapi begitu itu nah baru istighfar, astagfirullah. Orang naik mobil Mercedes kelas tertinggi karena memang enggak ada guncangan, enggak ada kesulitan, enggak ada istighfarnya. Orang naik bajai, oh banyak istighfar. Juga astagfirullahaladzim, astagfirullah, begitu kan? Bagus mana Pak? Iya enggak begitu maksudnya. Ada momen yang kadang-kadang dalam hidup manusia enggak baik itu, tapi ternyata baik. Karena baik buruk itu bukan dunia, baik buruk itu akhirat itu loh. Ya kan? Baik buruk akhirat. Ada masa momen-momen, ada orang yang dalam kondisi mulutnya tidak ada sariawan sama sekali, tidak ada sakit gigi, enggak ada kalimat Allah terucap. Tapi begitu sakit gigi, idahnya istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah. Sholawatnya banyak. Begitu udah sembuh nih sakit gigi, hilang lagi. Berarti sebenarnya baik mana tuh? Baik dia sakit gigi apa baik dia sehat? Nah kadang-kadang begitu, banyak hal-hal yang mengingatkan kita. Nah pengingat itu Allah turunkan. Walaupun kadang-kadang dalam kondisi yang kita tidak suka. Saya kira itu dulu. Nah, sudah selesai, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.